Satu poin lagi, pendidikan jangan dibawa ke ranah privat. Ini jangan sampai guru jadi korban, sudah dites gitu ya. Ribut orang, lalu DPR ngomong. Gol, alhamdulillah kita sudah melalui pak sudah diuji lagi sudah, tetap ada uji tulis lagi. Uji tulis lagi dengan soal yang sekian Sahabat banyak. semua, mari kita berpikir positif, mari kita berharap pada pemerintah agar pendidikan kita lebih baik. Semoga martabat guru pun, finansial guru pun, perlindungan profesi guru pun Harus meluruskan. Jadi pemerintah pusat kalau punya program itu ya harus betul ya, by datanya harus menjelas. Juga daerah begitu. Jadi ini jangan sampai guru jadi korban, sudah dites gitu ya, guru-guru honorer itu sudah lulus, sudah masuk passing grade-nya sudah memenuhi, sudah lulus, nggak diangkat-angkat. Ini juga keliru menurut saya. Dan mudah-mudahan dengan RUU yang baru ini itu harus bisa mengurai benang-benang kusut pendidikan, salah satu soal guru. Jadi pemetaan guru seperti apa itu harus jelas di RUU ini. Betul. Nah, kenapa penting? Karena bicara guru bukan hanya soal kesejahteraan tentu ya, soal kompetensi, ya, kapabilitas guru bagian pengembangan dan karirnya. Jadi di negara lain seperti di Jerman, guru itu luar biasa. Dihargai Betul, penghasilannya pun termasuk salah satu yang tertinggi. Gitu. Wow. Nah, jadi ini persoalan di kita ya. Sudah benar para perumus undang-undang dasar kita, para pendiri bangsa ya, itu soal mencerdaskan bangsa itu salah satu tujuan utama negeri ini. Nah, tinggal bagaimana implementasinya. 20% saja anggaran, Kang Niko ya. Itu saya hitung itu kan dari sisi biaya operasional dan investasi itu kurang dari 10%. Sementara kita ingin mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Ya nggak bisa, anggarannya pun hanya di bawah 10% dari sisi operasional dan investasi ya. Nah, kita kan salah menyebut 20% itu, ya maaf pakai bahasa Sunda, buntal kadut. Ya. Saya melihat. Gitu. Jadi apapun yang pakai label pendidikan termasuk birokrasi, gaji guru, gaji dosen, gaji dana desa juga masuk. Nah, itu dimasukkan ke dana pendidikan. asal ada kata-kata pendidikan. Yang penting jadi 20%. Ya, padahal maksud 20% itu sesungguhnya hanya untuk biaya operasional dan investasi. Itu yang untuk pendidikan, yang lainnya jangan dihitung 20%. Nah, oleh karena itu ini menurut saya ya, kesempatan baik RUU ini cantumkan deh 20% itu hanya untuk biaya operasional dan investasi. Gitu. Justru menurut saya ketika 3 undang-undang ini disatukan, maka gini ya. Jadi evidence-nya itu adalah mana pasal-pasal atau substansi materi di dalam 3 undang-undang ini yang sudah tidak relevan, kurang begitu baik dan susah implementasi. Itu diubah. Gitu ya, dan undang RUU Sisdiknas ini. Kemudian yang masih baik dan masih relevan ya, kalau pertahankan, kalau perkuat. Nah, jadi dipetakan begitu pola pikirnya. Jangan diacak-acak seperti sekarang gitu ya. Nggak jelas ini grand design dari RUU Sisdiknas ini. Ya, makanya tolong deh, butuh ahli nampaknya untuk ya membuahi RUU ini. Diskusikan. Saya kira tim perumus datang ke UPI, ke Unpad, ke ITB, ke berbagai nanti. Ayo kita diskusi. Ya bukan soal menang kalah, ini soal bagaimana merancang mendesain kepentingan bangsa ke depan. Gitu. Memang kurang ahlinya di sana. Ya, saya kira mungkin ahli sudah banyak, tapi perlu diskusi. Itu yang kurang, itu diskusi. Ya. Bukankah kampus perguruan tinggi ini ruang-ruang diskusi publik yang harus terbuka ya bagi mereka? Ayo datang ke UPI, ke kampus-kampus. Saya tantang betul. Ahli-ahlinya ayo datang ke UPI, ke sini kita diskusikan. Sejauh ini Prof sama sekali belum ada ke UPI datang ke mereka. Wallahu alam ya. Tanya saja kepada para pimpinan perguruan tinggi apakah RUU ini sudah ya timnya datang ke berbagai perguruan tinggi. Tanya saja kepada mereka. Ini pernah juga dipanggil yang aliansi itu kan ya. Gimana katanya? Itu aliansi itu kan kebetulan DPRI ikut ya dari aliansi apa tuh? Asal aliansi pendidikan yang mengkritisi ini ya. Prof Cecep juga mau koreksi tadi, harusnya LPTK itu bukan lembaga pendidikan tenaga kependidikan, tapi lembaga pendidikan tinggi kependidikan. Itu yang krusial ya, Prof? Sangat krusial. Itu kan jauh lagi. Iya, kurang tegas. Tenaga kependidikan aja suara Prof Cecep kurang jauh. Kurang dekat. Ya, saya kira
kalau komitmen kita ingin memajukan pendidikan dan pendidikan kita kan sudah terlalu ini ya, ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain yang dekat saja, misalnya Singapura kan kita ketinggalan, Korea juga kita ketinggalan. Nah, ini harusnya menjadi faktor pemicu kita untuk memperbaiki Sisdiknas betul, dan salah satu memperbaiki Sisdiknas betul dengan kualitas guru yang lebih baik. Kualitas guru yang lebih baik itu harus ditopang oleh lembaga penghasil gurunya yang baik, yang bagus, yang berkualitas. Ya LPTK, lembaga pendidikan tinggi kependidikan. Nah, kata LPTK sendiri ya itu hilang dan tidak ada gitu di Sisdiknas. Kan ini menurut saya ini kekeliruan besar ya di dalam perumusan RUU ini. Jadi kalau bisa ya, sekali lagi kami meminta ya ditunda dan naskah akademik maupun RUU ini ya dibicarakan ulang deh dengan berbagai perguruan tinggi ya, didiskusikan di situ. Kemudian stakeholder pendidikan juga, para guru, misalnya penyelenggara pendidikan diajak bicara di situ, di forumnya. Mungkin pemerintah juga sudah, tapi tolong itu dimasifkan lagi. Ya, dan jangan ditarget harus tahun ini ya, gitu. Pokoknya sebelum pada titik sesempurna optimal mungkin ya, dan ideal ya, sampai titik ideal itulah kita berhenti membahas itu, kemudian baru masuk ke balik gitu. Prof, kenapa tadi Prof sampaikan kayak petak umpet sih nyusun ini? Ya harusnya pertanyaan itu kepada para penyusun ya, dan pada pemerintah. Dugaan Prof Cecep yang berkecimpung. Saya kurang begitu paham ya. Sebetulnya kan sudah ada sih sosialisasi, tapi juga terbatas ya. Nah, maksud saya itu kita hargai betul, tetapi lebih dibuka deh ya. Naskahnya dibuka. Kalau perlu di online kan sekarang memang sudah ya. Nah, jauh sebelumnya harusnya gitu. Jadi sebelum ke balik itu sudah masukannya begitu masif. Nah, sekarang udah dibalik, balik tinggal bicara sekarang bagaimana balik juga mengundang unsur-unsur perguruan tinggi dan lain-lain dibicarakan di balik ya. Kalau perlu baliknya jangan juga di DPR, datang ke kampus-kampus tuh. Iyalah gitu ya. Datang ke berbagai Bapak. lembaga institusi pendidikan. Nah, untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi poinnya ya tadi ya, bukan soal tunjangan guru saja, tapi kepastian bagaimana karir guru, karir dosen ya, dan hal yang menyangkut pendidikan. Kan setidaknya ada 8 standar itu. Standar kompetensi lulusan misalnya ya. Bagaimana nih kita merancang ya SDM Indonesia masa depan dengan RUU ini. Ya itu standar, terus gurunya, stendiknya ya, kemudian bagaimana proses ya, isi kurikulum sarana, itu kan harus jelas dulu ya, sehingga ada yang mengatakan sebelum RUU ini dibuat katanya grand design pendidikan dibuat dulu baru RUU ya. Ada juga mengatakan ya RUU ini adalah bagian di grand design itu untuk merancang. Nah, jadi memang ini butuh waktu, butuh keseriusan, butuh pelibatan publik yang bermakna tadi, dan itu amanat Mahkamah Konstitusi loh. Ya butuh partisipasi yang bermakna dalam pengaturan peraturan perundang-undangan. Kan selama ini kita diatur oleh Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Taati aja itu. Jadi MK memberi masukan supaya ada partisipasi bermakna ya. Terutama bukan hanya kepada mereka yang menjadi bagian yang tersentuh oleh undang-undang itu ya, tapi juga ini ranah publik. Jadi satu poin lagi, pendidikan jangan dibawa ke ranah privat ya, karena ini tugas negara, tugas pemerintah, di ranah publik. Ini ada kesan dalam undang-undang ini ya, ini ada sebagian dibawa ke ranah-ranah privat gitu ya. Jadi seperti misalnya guru yang bukan ASN diatur oleh ketenaga kerjaan. Guru yang non ASN itu diatur nanti oleh undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, menurut saya itu keliru. Itu membawa ranah domain publik kepada domain privat. Mestinya, Prof? Mestinya di domain publik, diatur loh di sini di undang-undang ini. Bukan undang-undang ketenaga kerjaan. Gimana sih ini para penyusun gitu. Jadi ini guru itu adalah profesi ada di ranah publik. Kalau guru diswastanisasikan seperti itu, pendidikan swastanisasi, apa bedanya dengan negara liberal? Kita negara Pancasila, bukan negara liberal. Gitu. Jadi ini soal filosofis dan ini sangat penting. Ya. Jadi hemat saya, udah deh kita bicara lagi ya, round table gitu, dari kampus ke kampus, dari institusi pendidikan ke institusi pendidikan. Dari organisasi profesi. Ya, slow but sure istilahnya ya, untuk kebaikan bangsa kita.